Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Para jemaah yang Allah muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita miliki dan rasakan. Maka teruslah kita berusaha mengisi hari-hari kita menggunakan sebaik mungkin nikmat umur dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita ini untuk terus memperbanyak amal saleh, untuk terus memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal yang dengannya kita berbekal menuju negeri akhirat adalah ketakwaan, adalah amal saleh. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang artinya, dan berbekallah kalian, dan sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah yang ulun muliakan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sempurna kecuali dengan ilmu. Ya, makanya para ulama kita selalu mengingatkan kita, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Itu keharusan untuk berilmu sebelum berkata dan berbuat, beramal. Ya, karena orang ketika dia beramal tidak di atas ilmu, itu seringkali amal perbuatannya itu akan sia-sia. Ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sama-sama mengetahui ya, syarat amal soleh itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Pertama adalah ikhlas dalam melaksanakannya. Kemudian yang kedua adalah hendaknya ibadah itu dilaksanakan sesuai dengan tuntunan, tata cara, contoh yang telah diajarkan oleh baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mustahil akan bisa mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan sebuah ibadah kecuali dengan ilmu dan mempelajarinya. Nah, maka ya mudah-mudahan ya dengan sedikit usaha kita ini yang duduk di tempat yang mulia ini itu menjadikan kita termasuk ya orang-orang yang berusaha untuk menempuh usaha dalam memahami ilmu syar'i ini, sehingga dengan sebabnya kita akan bisa
dimudahkan jalan kita menuju surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya barang siapa yang menempuh suatu usaha dalam rangka menuntut ilmu syar'i, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan permudah langkahnya menuju surga. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Adab. Ya, pembahasan kita masih pada bab adabid du'a. Dan ini bab terakhir dalam bab ini, dalam kitab ini, itu kaitan dengan adab-adab dalam berdoa. Pada kesempatan-kesempatan yang lalu kita sudah menyampaikan 9 hal yang berkaitan dengan bab adab-adab dalam berdoa ini. Yang terakhir yang kita sampaikan, yang ke-9 adalah hudurul qalbi min asbabi qabulid du'a. Itu berdoa dengan menghadirkan hati kita, ya, dengan memahami apa yang kita ucapkan sehingga betul-betul diresapi oleh hati kita, maknanya belum betul-betul difahami, ya, itu akan menjadikan doa-doa kita itu lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ud'u rabbakum tadarru'a. Ya, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tadarru'. Ya, di antara makna dari tadarru' adalah seorang itu meresapi, memahami, hatinya itu betul-betul hadir, ya, sejalan dengan apa yang dia ucapkan. Nah, kalau ada orang doa, ya, doanya Masya Allah panjang lebar, tapi kayak nggak difahami, ya, kadang sambil doa pandangannya sana kemari nggak jelas. Nah, itu sulit akan diterima doa kalau seperti itu kondisinya, ya. Maka dalam berdoa juga hendaknya tidak terburu-buru begitu dalam mengucapkan lafaz-lafaz doa tersebut, agar bisa diikuti oleh hati kita ini, ya, sehingga kita betul-betul bertadarru', ya, betul-betul hati kita ini mengikuti, hadir dengan apa yang diucapkan oleh lisan kita. Nah, dalam sebuah hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabah, ya, tidak akan mengabulkan doa dari seseorang yang hatinya tatkala berdoa itu dia lalai. Ya, lisannya doa, berdoa ini minta ini, tapi hatinya lalai. Ya, hatinya tidak mengikuti ucapan lisannya, tidak sejalan dengan ucapan lisannya, tidak ada kekhusyuan dan semacamnya. Maka orang seperti ini, ya, sulit akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingatkan juga seperti yang sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu, ini bukan berarti kemudian doa itu pakai suara hati, ya, kayak di sinetron itu. Jadi mulutnya diam, ya, hatinya yang ngomong. Nah, itu tidak cukup. Ya, dalam berdoa itu kita dianjurkan, ya, lisan kita ada gerakan, bahkan ada suara, dan itu kemudian diikuti oleh hati kita dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh memahami dengan apa yang diucapkan oleh lisan kita, begitu. Nah, kemudian sekarang kita masuk poin yang 10. Istihbabu takririd du'a wal ilhah fihi.
Jadi dalam berdoa itu kita dianjurkan untuk takrir. Takrir itu mengulang-ulang. Wal ilhah. Ilhah itu artinya terus-terusan. Ya, bahkan ilhah itu juga berarti kayak merengek gitu. Ya, kayak anak kecil minta duit sama orang tuanya, dia merengek kepada orang tuanya minta apa yang dia inginkan. Nah, kalau bisa kita tatkala minta kepada Allah Subhanahu wa taala merengek begitu. Ya, ulang-ulang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu Allah senang terhadap hambanya yang seperti itu. Ya, bahkan mungkin bisa sampai menangis, bersimpuh di hadapan Allah, minta rahmatnya, minta ampunannya, minta rizkinya dan seterusnya. Ya. Kata beliau di sini, al-ilhahu fid du'a ainul ubudiyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya orang yang mengulang-ulang terus-menerus bahkan merengek dalam berdoa itu adalah bentuk dari ubudiyah, bentuk dari ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana ad-da'i mukarriran wa mulhan fi du'ai mudhiran zullahu wa faqatahu wa faqrahu li rabbi. Nah, apabila orang yang berdoa itu dalam doanya dia ulang-ulang, ya doanya enggak sekali dua kali, bahkan mungkin minimal 3 kali diulang-ulang. Ya, wa mulihan, dan dia merengek dalam doanya, mudhiran dzullahu, dengan dia menampakkan kehinaannya, dia tampakkan di hadapan Allah kefakirannya, ya keberhajatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dia tampakkan. Fa innahu yuqarribuhu min ijabatillahi lah. Maka itu akan menjadikan doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat atau lebih cepat untuk diijabahi. Ya. Wa man aktsara tarqal bab yushiku an yuftahalah. Ada istilah orang Arab mengatakan, barang siapa yang memperbanyak mengetuk pintu, maka pasti dia akan dibukakan bagi dia pintu itu. Ini perumpamaan. Nah, begitu pula orang semakin sering dia berdoa, dia mengulang-ulang doanya, bahkan dia merengek minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin cepat doa-doanya itu akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kita dalam berdoa itu jangan cukup sekali 2 kali kemudian merasa saya sudah berdoa 2 kali 3 kali Allah belum ijabah, udah nggak usah doa lagi. Nah, seperti itu, terus doa terus. Ya. Fa'an Umar ibn al-Khattab qala, dari Umar ibn al-Khattab beliau berkata, lamma kana yawma badrin nazara Rasulullah SAW ilal musyrikin. Nah, ketika terjadi perang Badar, ya, musuh sudah di depan mata, maka Nabi SAW melihat kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, wahum alfun, sedangkan pada saat itu jumlah orang-orang musyrikin ada 1000. Wa ashabu 319, sedangkan sahabat yang mengikuti Nabi SAW dalam perang Badar itu cuma 319. Ya, 319 sahabat. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Fastaqbala Nabiyullah al-qiblata thumma madda yadayhi yahtifu bi rabbih. Maka di sanalah kemudian Rasulullah SAW menghadap ke arah kiblat, kemudian menengadahkan tangan beliau, lantas kemudian berdoa mengatakan, Allahumma anjizli ma wa'adtani, ya Allah, tunaikanlah untukku apa yang telah Engkau janjikan bagiku. Allahumma ati ma wa'adtani, ya Allah, datangkanlah kepadaku apa yang telah Engkau janjikan untukku. Allahumma
in tahlik hadhihi al-isama min ahli al-islam la tu'badu fil ardi. Ini terus menerus Rasulullah SAW berdoa minta agar Allah Subhanahu wa taala menolong pasukan beliau. Ya. Fama zala yahtifu bi rabbi maddan yadai mustaqbil al-qiblah hatta saqata rida'uhu min mankibai. Jadi Nabi SAW ya saking tingginya beliau mengangkat tangan ya ketika berdoa pada saat perang Badar ini sampai ridaknya beliau, surbannya beliau yang di pundak beliau itu jatuh. Ya, dan beliau terus mengulang-ulang doa beliau itu. Maka ketika jatuh surbannya, ridaknya Nabi SAW, fa'atahu Abu Bakar fa'akhadha ridahu fa'alqahu ala mankibai. Abu Bakar datang, kemudian mengambil surbannya Nabi SAW, ditaruh lagi di pundaknya Nabi SAW. Kemudian saking tingginya Nabi angkat tangan minta kepada Allah, jatuh lagi, ditaruhkan lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Berkali-kali terus Nabi berdoa dan seperti itu kondisinya. Sampai-sampai para sahabat kasihan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Nabi Allah, kafaka munasyadataka Rabbaka fa innahu sayunjizu laka wa'daka." Kata Abu Bakar, cukup ya Rasulullah, cukup. Ya. Akhirnya saking Nabi SAW berkali-kali mengulang doanya itu. Fa anzalallahu azza wa jalla, "Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Fa'amadallahu bil malaika. Maka seketika kemudian turun ayat ini. Ya, ayat dalam surah Al-Imran. Itu Allah Subhanahu wa taala ya berjanji untuk menurunkan bala bantuan dari kalangan para malaikat. Maka betul. Ya, dikirimlah 1000 bala bantuan dari para malaikat. Ya. Dan ini diakui oleh sebagian orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ya, dilihat ada tiba-tiba kepalanya hilang, kepancung gitu. Padahal nggak ada seorang muslim di sana yang melawannya. Nah, itu bantuan dari malaikat. Berkat doanya, barakah dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi seperti itu. Rasulullah SAW mencontohkan kita dalam berdoa. Kemudian dalil yang lain, wa an Abi Hurairah qala ja'a Tufail ibn Amr ad-Dawsi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang yang bernama Tufail ibn Amr ad-Dawsi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Inna Dawsan qad asat wa abad fad'ullaha alaihim." Ya, kata Tufail ini, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya kabilah Daus, ya mereka telah menentang